Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, tentunya selalu dalam keadaan sehat, baik, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kelas virtual dikarenakan pandemi COVID-19. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 3. Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pada awal Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, Indonesia mengalami musibah wabah virus corona. Virus ini menyebabkan banyak warga masyarakat menjadi korban, bahkan banyak yang meninggal dunia. Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, berbagai pihak ikut berpartisipasi melakukan penggalangan dana. Dana yang terkumpul kemudian diwujudkan dalam bentuk penyediaan alat perlindungan diri untuk tenaga medis dan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian warga masyarakat dalam mengatasi wabah virus corona. Membantu orang lain yang sedang mengalami musibah wabah virus corona merupakan cermin ikut peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan, baik suku, agama, ras, maupun bahasa. Kemudian, kepedulian ini disertai dengan keikhlasan, sehingga ketika sudah menjadi kebiasaan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan wujud penerapan kepedulian dan dalam keberagaman masyarakat. Sub pokok bahasan kita hari ini adalah persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu bisa hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Kemudian perhatikan juga bagaimana kondisi di dalam kelas. Apakah teman-teman kalian itu berbeda antara satu dengan yang lain? Apa maksud dari persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Akan kita bahas lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas 2 prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, masing-masing bidang dalam wawasan Nusantara akan kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari yang pertama, konsep kesatuan politik. Sebagai suatu konsep kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, modal, dan milik bangsa Indonesia. 2. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan bahasa, memeluk dan meyakini berbagai agama, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, konsep kesatuan ekonomi. Wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bangsa, harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah daerah. 3. Kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, konsep kesatuan sosial budaya. Sebagai satu kesatuan sosial budaya, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajemukan yang sama, merata, dan seimbang sesuai tingkat kemajuan bangsa. 2. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan yang menjadi modal dan landasan dalam pengembangan bangsa. Selanjutnya, konsep yang terakhir, yaitu konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, wawasan Nusantara mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan agama. Oleh karenanya, diperlukan kesadaran untuk saling menghormati dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan nasional dengan berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika.
Implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan kehidupan masyarakat yang mengakui, menerima, menghormati, serta bentuk perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Selain itu, implementasi wawasan Nusantara juga menciptakan kehidupan yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal daerah, agama, kepercayaan, serta golongan dan status sosial. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua menjadi anak yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan tentunya selalu menjadi kebanggaan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.